Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bicara tentang monyet rezeki hub itu nggak ada habisnya. Tapi bukan bicara positif-positif, bukan. Soalnya karakter rezeki itu negatif semua. Bagaimana nggak negatif? Dia itu tukang adu domba, tukang fitnah, tukang provokasi, tukang merendahkan kiai-kiai pribumi, tukang merendahkan orang lain, tukang merendahkan pemerintahan Indonesia, pokoknya semuanya direndahkan. Tukang nantang-nantangin orang, tukang nantang perang pribumi, pokoknya orang ini itu melebihi iblis ya. Iblis saja nggak begitu, iblis saja nggak pernah menantang-nantang. Ini si monyet rezeki ini semua orang ditantang. Jadi jelas kelakuannya melebihi iblis. Padahal dia ngaku cucu Nabi. Tidak mungkin dia cucu Nabi. Kalau cucu Nabi kelakuannya, karakternya, moralnya nggak seperti itu. Setidaknya kalau cucu Nabi itu kalem, berilmu, ngalim, tidak banyak omong, tidak suka adu domba, tidak suka memfitnah, ya kan, tidak suka merendahkan orang lain. Itu paling tidak ciri-ciri cucu Nabi. Nah ini jauh sekali yang namanya monyet rezeki ini. Semuanya ditantangin. Kemarin aja barusan nantang perang ya pada grup-grup monyet, ormas monyet, jenderal monyet. Ini saya harap jenderal-jenderal ini bertindaklah. Jangan mau dilecehkan, jangan mau dihinakan. Bertindaklah. Tangkap itu. Benar Gus Dur. Gus Dur dulu pernah bilang, kalau Indonesia pengen aman, tangkap rezeki hub dan penjarakan. Itu pesan Gus Dur. Dan cobalah ditaati pesan Gus Dur itu. Ya, untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd, teman-teman sampurasun. Di video kali ini ada informasi terbaru ya. Ada ceramah terbaru seorang Habib ya, meminta atau menyerukan kepada Habib-Habib yang lain untuk bertobat dan tidak lagi membangga-banggakan soal nasab. Tapi apakah kemudian nanti ceramahnya ini akan cukup menjadi sebuah penawar ya dari kekecewaan kaum muslimin yang ada di Indonesia selama ini, terkhusus pribumi Nusantara yang saat ini kemudian menuntut mereka untuk mengakui bahwa mereka bukan zuriat Nabi. Ya, kita nggak tahu, nanti kita simak bareng-bareng. Apakah cukup ya permintaan maaf yang kemudian diutarakan oleh seorang Habib ini kemudian bisa dimaafkan oleh masyarakat atau tidak? Maka bersama dengan itu nanti ada apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret ya. Di sini Gus Fuad Pleret juga memberikan cara ya, menyampaikan bagaimana seharusnya Habib itu bertobat. Ya, langkah apa yang harus dilakukan oleh Habib-Habib Klen Ba'alwi jika memang dia ingin bertobat atau meminta maaf ya. Maka nanti Gus Fuad Pleret ini memberikan cara-cara dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Habib Klen Ba'alwi kalau memang serius ingin bertobat dan meminta maaf. Jadi kita simak teman-teman. Ikhwani, mari kita berbenah diri. Segala apa yang kita lihat saat ini, yang mungkin bagi sebagian orang yang sempit mengganggu. Tapi pahami, ini bukan gangguan, teguran dari Allah bakal kita. Mau sampai kapan kita begini? Kita udah terlalu jauh. Mari kita sama-sama berbenah diri, introspeksi diri. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita berbangga dengan nasab kita. Itu ulama bilang, seseorang yang ahli ibadah, dia berbangga dengan ibadah yang dia lakukan aja udah tercelah. Bagaimana dia berbangga dengan ibadah orang lain? Itu gila.
Maka itu tadi disebut Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, beliau menekankan kepada kita, "Tsumma la taghtar bin nasabi. La wa la tagna' bika nabi. Wattabi' fil hadi khairan nabi Ahmad al-Hadi ila sanani." Jangan kamu tertipu dengan nasab. Wallah mas'uliyah. Renungkan, hari kiamat kamu menghadap kepada Fatimah dengan wajah yang bagaimana? Hari kiamat kamu menghadap kepada Rasulullah dengan wajah yang bagaimana? Al-Imam Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus, tahu beliau bilang apa? Alimun, fadilun, abi thumma jaddi. Hakadha nisbati ila al-mukhtari. Wa ana artaji kamithli usuli. Beliau katakan, betul, ayahku seorang alim, seorang fadil, dan begitu sampai Rasulullah. Tetapi aku pun akan menempuh jalan yang ditempuh oleh mereka. Wa ahmilu nafsi ala iktifa atharuhum. Habib Abdullah Haddad beliau katakan, saya akan menuntut diri saya untuk menempuh jalan yang ditempuh oleh mereka. Hingga saya dibaringkan di dalam liang lahat saya. Itulah jalan yang ditempuh oleh orang-orang tua kita. Bukan dengan bermulut besar. Maka itu dikatakan, walasna wa in ahsabuna karumat yauman alal ansab nattakilu. Demi Allah kami, kita Sadah Bani Alawi, leluhur kita, orang-orang tua kita ini sekalipun nasab kita mulia, tapi nggak pernah sehari pun sekalipun kita berbangga dengan nasab kita dan bertumpu dengan nasab. Nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Kami membangun sebagaimana leluhur kami membangun. Dan kami akan melakukan apa yang dahulu dilakukan oleh orang-orang tua kami. Ali Zainal Abidin, beliau mulia dengan apa? Dengan kontribusi beliau kepada umat manusia. Itu tanggung jawab Ahlul Bait. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama berbenah diri dan memperbaiki diri kita, sehingga pada saat kita dibangkitkan oleh Allah, kita memiliki jawaban yang tepat saat kita berdiri di pengadilan Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Allah membuka hati kita untuk menempuh jalan taqwa, jalan istiqamah, jalan pensucian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau bersuci. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ternyata tidak ada pengakuan ya teman-teman. Jadi hanya himbauan belaka ya. Saya pikir dia akan membuat pengakuan ya di depan publik bahwa mereka bukanlah zuriat Nabi. Karena salah satu cara yang nanti akan disampaikan oleh Gus Fuad Pleret itu ya, kalau Habib ingin meminta maaf dan bertobat, itu tidak cukup beristighfar ya, karena ada kaitannya, bukan cuma kaitan hablum minallah, karena ada hablum minan nas di sini ya. Kalau hablum minallah cukuplah beristighfar, maka untuk hablum minan nas ini ya tidak cukup untuk beristighfar. Salah satunya adalah mereka mengakui bahwa bukanlah zuriat Nabi di depan publik. Ya, saya kira itu yang akan dilakukan, ternyata tidak. Maka kita simak ya langkah-langkah yang diberikan oleh Gus Fuad Pleret untuk Habib Ridwan Ba'alwi jika memang serius untuk bertobat dan meminta maaf ya. Simak teman-teman. Gus, kiai, politisi, artis yang masih mau satu majelis dengan Habib, mari kita serukan masyarakat untuk memboikotnya. Dan ini berlaku sampai para Habib itu membubarkan Rabithah Alawiyah dan menyatakan diri mengaku di depan publik sebagai bukan keturunan Rasulullah SAW dan menyatakan berhenti mempelajari buku-buku, kitab-kitab, ajaran-ajaran para leluhur Habib Ba'alwi yang hari ini nyata-nyata terbukti merusak Islam, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, rasis, penuh khurafat dan halusinasi, dan membodohkan masyarakat. Itu ya, batasannya itu. Sampai Habib itu mau mengaku dirinya bukan keturunan Nabi secara institusional dengan membubarkan Rabithah Alawiyah dan menyatakan setia kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika,
serta meninggalkan ajaran leluhur mereka yang merusak itu, maka wajib hukumnya kita semua yang punya hati nurani, yang masih beriman kepada hari akhir, kepada Tuhan, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada takdir, untuk menjauhi, untuk tidak satu majelis, untuk tidak bekerja sama. Nah, demikianlah ya poin-poin langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Habib Klan Ba'alwi. Ya, mengakui secara kelembagaan, membubarkan Rabithah Alawiyah, ya, kemudian setia kepada NKRI. Ya, itu 3 poin utama. Jadi sebelum Habib-Habib melakukan 3 langkah yang diberikan oleh Kiai Fuad ini, ya itu namanya bukan tobat. Ya, itu namanya tobat sambel. Bukan tobatan nasuha. Ya, teman-teman, terus kawal ulama Nusantara, ya, kalau perlu di-share video ini, kasih tahu ke Habib biar dia paham bagaimana cara meminta maaf dan bertobat yang baik dan benar. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.